Shalom Bapak Ibu. Halo. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita satukan setiap hati kita. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan untuk setiap kasih-Nya dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Hingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarkan musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang amat. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Yes. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Lakukan Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagukan Engkau Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, mari kita menyembah Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Lakukan Engkau Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Lakukan Engkau Yesus termulia, kasih-Mu
percaya di dalam kesesatan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna ajarkan dunia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita sembah Tuhan, kami agungkan Tuhan nama-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, jamalah hati kami Tuhan, jamalah hati kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita, Bapak Ibu, kita sembah Tuhan kita. Haleluya, karya-Mu sempurna, sempurna karya-Mu Tuhan dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna ajarkan-Mu. Mari kita rasakan karya Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karya yang begitu sempurna, dan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna ajarkan dunia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya. Ibadah kita siang hari ini, ibadah perjamuan kudus, jadi oleh pertolongan di dalam nama Tuhan Allah kita Khalik langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu kembali umat-Mu berhimpun untuk menyatakan bakti kepadamu. Terimalah bakti sembah syukur umat-Mu
melalui ibadah pagi hari ini yang disertai perjamuan kudus, kami mengingat kembali karya agung Tuhan, sengsara bagi kami, menebus kami. Engkau mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu, membasuh dosa-dosa kami. Setiap yang hadir, Engkau melawat dalam firman dan roh, biar kami berkemenangan dalam ibadah ini. Yang sakit disembuhkan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan, dan tuntunan firman-Mu. Kami hidup dalam rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera di dalam Kristus, dari kemuliaan sampai pada kemuliaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita mau menari bersama, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Amin. Yes. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari dengan penuh semangat kita memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Segap hati aku memuji, segap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Senang hati, senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari, menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Haleluya. Terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua
biasa. Sukacita surgawi telah melawat kita di pagi hari ini. Amin. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau kesaksian di pagi hari ini? Haleluya. Saya beri waktu 5 menit untuk menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup kita loh. Mungkin ada Bapak Ibu? Oke, mari kita lanjut memuji Tuhan. Amin. Sebelum kita masih semangat memuji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Bisa kami kembali Bapak Ibu. Haleluya. Amin ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami hanya mau dekat dengan Bapa. Dan berilah kami selalu dalam lindungan kasih-Mu Tuhan.
Yes, kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat ribamu, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya berkat kasih-Mu Bapa, yes, jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau
kehidupan, memancar benar rasa, supaya kehidupan memancar senang rasa, supaya kehidupan memancar senang rasa. Benar Tuhan, hanya dekat Allah saja kami tenang. Tidak hanya tenang, bahkan hidup kami berbuah, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Untuk itulah kami perlu melekat kepadamu Tuhan. Bimbing oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Roh-Mu bekerja di antara kami, menolong setiap kami memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Banyak yang sibuk hari ini, jadi banyak yang berkurang, tidak kelihatan. Tetapi yang terbaik adalah ada di hadirat Tuhan. Amin. Baik, mari kita buka Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Ada Oke. Kita baca bergantian, saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, bergantian sampai yang ke-8 ya. Yohanes pasal 15 ayat 1 saya mulai. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah bersama dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, bulan September kita punya tema yang baru, yaitu mengenal pokok anggur. Siapa pokok anggur kita? Tuhan Yesus. Jadi ini bulan kita lebih mengenal pribadi Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab banyak menulis bahwa umat Tuhan itu digambarkan seperti kebun anggur. Israel itu digambarkan seperti kebun anggur. Kebun anggur miliknya Tuhan. Ya. Tuhan, Allah Bapa sebagai pengusahanya, pemiliknya. Nah, di dalam perjanjian lama, banyak dikisahkan justru Tuhan sebagai pemilik kebun anggur itu mengharapkan kebun anggurnya itu berbuah manis. Buahnya lebat dan manis. Dicatat dalam Yesaya pasal 5 ayat 1-7, ternyata
Kebun anggur yang diharap-harap itu menghasilkan buah, bukan buah yang manis, tapi asam. Itulah gambaran Israel. Sebagai umat pilihan, diharap hidup mereka memuliakan Tuhan, berbuah manis, tetapi mereka justru menghasilkan buah yang asam. Sehingga sampai dibuang ke pembuangan di tanah Babel. Nah, oleh sebab itulah Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Karena pokok anggur yang lama, Israel secara keseluruhan dengan Tauratnya tidak berhasil menghasilkan buah yang manis. Yesus ingin mengatakan hanya melalui aku pokok anggur yang benar, hidupmu bisa berbuah. Dan buahmu manis, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Buah itu bicara hidup yang memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Dari awal tahun ini saya selalu sampaikan tentang buah. 3 buah orang percaya. Buah karakter hidup yang baik, karakter ilahi, ya buah Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22-23. Orang percaya karakternya makin hari makin berbuah, makin hari makin baik. Ada kasih, ada sukacita, ada apa lagi? Kebaikan, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada penguasaan diri. Buah itu nampak makin hari makin nampak. Tengok kanan kiri, kamu gimana? Ya, makin penuh kasih, makin lemah lembut, makin setia, makin baik. Seharusnya begitu kita berbuah. Amin. Ya, lalu buah apa lagi? Buah pekerjaan baik, pekerjaan ilahi, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan yang bernilai kekal. Yaitu apa? Pelayanan. Kalau kita mengaku diri kita anak Tuhan, murid Tuhan. Dikatakan di sini di ayat 8 tadi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita ngaku kita murid Kristus. Hidup kita mesti ada karya ilahi, buah pekerjaan baik. Ya, karya ilahi itu apa? Pelayananmu. Dipercaya apapun dari hal kecil, engkau kerjakan dengan baik. Karena ini bernilai kekal. Tanya kanan kiri, udah nabung belum di surga? Hidup di dunia usiamu berapa? Kata firman Tuhan 70 tahun sampai 80, habis itu kesusahan belaka. Karena apa? Jasmaniah kita merosot. 70-80 tahun kamu ngerjain apa? Depositomu banyak tapi di surga sudah belum. Apa yang bernilai kekal? Pelayanan yang diberikan kepadamu, engkau kerjakan dengan baik, bertumbuh, menghasilkan buah pekerjaan yang baik, hal-hal kecil sekalipun. Kalau ditunjuk jadi panitia, kerjakan sebaik-baiknya. Ya, dipercaya jadi pengurus, kerjakan sebaik-baiknya. Ya, khusus JKI SEMA ini pengurusnya tidak ada waktunya Bapak Ibu, seumur hidup. Karena seperti Rasul, tidak ada masa kerjanya, sampai mati. Kecuali pindah tempat, ganti sama orang lain. Tapi selama hayat masih dikandung badan, melayani seumur hidup. Karena Paulus juga mengatakan, hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Kalau selesai, Yesus nyambut, sabaslah hai hambaku. Depositonya udah banyak. Ya, jangan datang menghadap Tuhan compang-camping, enggak punya apa-apa karena enggak pernah melakukan pekerjaan baik. Hidup mesti berbuah. Gereja punya program apa? Sambut, ambil bagian. Jangan tunggu-tunggu kamu dulu, ambil itu kesempatan. Baru yang ketiga, buah jiwa-jiwa. Kita diselamatkan karena kasih anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Kita juga bagi keselamatan itu. Beritakan Injil supaya orang lain juga terima keselamatan. Mengenal Yesus. Saat mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka adalah buah dari jiwa-jiwa yang kau persembahkan kepada Tuhan. Berapa jiwa dibawa ke Tuhan? Pak, susah Pak. Susah nginjil.
Nggak usah nginjil dulu, ngajak kan bisa. Ayo ke gereja temenin aku. Ya, Bapak Ibu, setiap hari kita melayani konseling. Tapi setelah konseling saya selalu katakan ibadah. Karena yang mengubah orang itu bukan pinternya kita kasih konseling. Yang mengubah hati orang itu Roh Kudus. Saat orang datang beribadah di jamaah Tuhan, hidupnya berubah, berkemenangan. Ya, di sini banyak jiwa-jiwa nanti akan ya berubah hatinya, hidup bagi Tuhan. Nah, Tuhan mau hidup kita berbuah, buahnya manis dan tetap. Katakan kanan kiri, manis dan tetap. Buahnya manis dan tetap. Ya, kalau kita baca tadi dari ayat 1 ada kata berbuah, lalu berbuah lebat. Ya, fruit lalu more fruit. Lalu ada di bagian lain buahnya tetap. Terus, artinya ini harus terus. Enggak, sekarang berbuah, besok enggak lagi. Ya, tadi pagi sudah disinggung supaya terus harus terus dibersihkan. Nah, saya mau mengekspos Yesusnya karena tema hari ini mengenal pokok anggur, mengenal Yesus. Siapakah Yesus sebagai pokok anggur? Yang pertama, Dia menjamin kita pasti berbuah. Bapak Ibu, orang percaya di luar Israel itu seperti tanaman liar, tapi dipotong, dicangkokkan ke pokok anggur, yaitu Yesus. Nah, selama ranting liar ini nempel ke pokok anggur, yaitu Yesus, dijamin pasti berbuah. Katakan kanan kirinya, pasti berbuah. Nah, coba kita lihat sekali lagi ayat 1-3. Saya baca, dimunculkan yang Simaya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman dan yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, kata dipotongnya, ya, kata dipotongnya itu pakai bahasa aslinya itu aero, bahasa Yunaninya. Aero artinya sebetulnya terjemahannya bukan dipotong, tapi diangkat. Karena bahasa aslinya aero itu lift up, diangkat. Nah, ini ada terjemahan agak, memang ada kata, lebih tepatnya memang aero itu diangkat. Loh, kok bisa Pak Didi ini begini? Pohon anggur itu batangnya menjalar. Ya, oleh sebab itu dia dibikinkan penahan-penahan seperti itu. Tapi seringkali begitu menjalar, ya ada ranting-ranting yang jatuh ke bawah, ngelewer orang Jawa bilang. Paham ya? Ngelewer di bawah-bawah, lalu ketutup tanah segala macam. Nah, pohon anggur itu ranting yang ngelewer ke bawah itu sulit untuk berbuah. Ya. Sulit untuk berbuah, apalagi ketimpa-timpa tanah, tidak dapat sinar matahari yang bagus. Nah, ranting-ranting yang jatuh ke bawah, yang lewer tadi itu, kata firman Tuhan, diangkatnya, ditaruh di tempat yang tepat, dibersihkannya, supaya berbuah, dan lebih banyak berbuah lagi. Pertama, siapakah pokok anggur kita? Dia Yesus menjamin kita pasti berbuah. Selama kita nempel di pokok itu, pemilik, pengusaha, Bapak Surgawi akan selalu berurusan dengan saudara supaya saudara berbuah, dimampukan berbuah. Jadi kalau kita itu anak Tuhan, nempel sama Tuhan Yesus, tidak akan tidak berbuah. Mungkin ada yang sedang lewer. Hidupmu tidak semestinya di tempatmu, di posisimu sebagai anak Tuhan yang cemerlang berbuah. Karakternya baik, ada karya ilahi, ada buah jiwa-jiwa. Karena kamu sedang lewer.
tapi Tuhan akan berurusan denganmu. Bapa tidak akan tinggal diam, engkau akan diangkat, dibersihkan. Nah, memang proses diangkat, dibersihkan memang kadang nggak enak. Digoncang-goncang, dibersihkan segala macam. Nggak nyaman kehidupanmu. Memang Tuhan izinkan supaya apa? Engkau ada kembali ke posisimu. Dipulihkan kembali, diangkat. Tapi poinnya di sini, kita pasti berbuah. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka motong lalu dibuang. Ini ada pemahaman yang agak berbeda nanti di bagian akhir ayat-ayat berikutnya. Ya, dikatakan di sini katakan setiap ranting daripadaku yang tidak berbuah dipotongnya. Kesannya pemikiran yang salah dari terjemahan ini, wah Tuhan kita itu Tuhan yang suka motong. Kalau kita berdosa, kita nggak layak, kita dipotong, dibuang. Tidak begitu. Tuhan kita, Tuhan yang penuh kemurahan. Tuhan yang penuh kasih karunia. Tapi syaratnya tetap nempel sama pokok. Syaratnya tetap nempel sama pokok. Sebab kalau sudah tidak nempel sama pokok, otomatis kering. Paham ya? Jadi bukan dipotongin karena nggak buah nih, potong. Nggak buah nih, potong. Enggak. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka memotong, cut. Nggak kasih kesempatan orang karena sudah berdosa. Kita seringkali mikirnya kan begitu. Dosa kita di masa lalu tidak mampu kita untuk berbuat memuliakan Tuhan lagi. Enggak. Firman Tuhan katakan, buluh yang terkulai tidak dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Disulut lagi selama masih nempel sama pokok. Jadi Yesus yang menjamin saudara dan saya pasti berbuah. Yesus pokok kita, amin. Dia beri kesempatan selalu. Ya memang lebih baik saudara jangan ngelewer. Ya, kalau saudara di tempat aslinya buahmu lebat, tetap dibersihkan. Tadi pagi yang bersihkan kita berikutnya apa? Firman itu terus membuat kita makin bersih, makin lebat berbuah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Yesus pokok anggur yang benar. Siapa Yesus? Dia adalah tempat kita teraman. Ya, ayat 4, 5, 6. Saya baca sekali lagi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang yang dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 6 ini ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, jadi nggak dipotong ya sama Tuhan ya. Yang dipotong itu tadi tidak ada sebetulnya yang dipotong, diangkat pemahamannya. Lalu ranting yang ayat 6 ini yang memang tidak nempel. Ya, ini berbeda ya. Bukan karena dipotong ya, memang tidak nempel, rontok, dibuang, baru dibuang, dibakar. Nah, poinnya di sini ayat 4, tinggallah di dalamku. Dia adalah tempat teraman. Kata tinggallah dari perikop ini 1-8 ditulis 10 kali. Kalau ada kata diulang-ulang dalam satu perikop sampai 10 kali, itu pasti kata penting. Ya, tinggal. Nah, Tuhan memberi perintah kepada kita, tinggallah di dalam aku, diulang-ulang sampai 10 kali, penting. Saya mau tanya, tinggal itu susah apa enggak sih? Enggak, tinggal di sini ya. Susah enggak? Enggak, tinggal di sini ya. Susah enggak? Kok bingung sih kamu nih? Saka, tinggal di sini sih. Sebentar ya, tinggal ya. Susah enggak?
Kalau sebentar enggak. Logikanya main dia. Tadi firman Tuhan tadi pagi Pak Hondarka, firman Tuhan itu enggak ada yang susah-susah. Orang semua cuma tinggal kok susah. Apa sih susahnya tinggal? Aku banyak urusan Pak. Ya itu beda lagi ya. Tapi kalau dibilang tinggal itu susah enggak sih? Tanpa mikirin urusan. Tinggal itu susah enggak sih? Enggak susah toh. Nah, Tuhan kasih perintah kita tuh enggak susah. Dan kenapa dia kasih perintah sampai 10 kali? Karena dia tahu hanya dengan dialah hidup kita itu aman. Saya kasih contoh. Waktu Sima masih kecil, Nika masih kecil. Kita suka jalan ke mall. Kadang kita makan di satu tempat, mereka, Sima nanya, aku mau es krim. Tapi es krimnya di lantai lainnya. Nggak ada di situ. Lalu saya bilang sama Sima, tinggal sini ya, jangan kemana-mana ya. Terus saya lihat kanan kiri. Aman enggak ya? Aman. Jangan di sini ya. Nike jaga ya. Saya tinggal. Saya bilang tinggal di sini karena saya yakin aman buat anak-anak saya. Sementara papanya cari es krim. Balik. Seneng. Tapi bayangin kalau saya bilang sama Sima, waktu itu masih umur 5 tahun, Nike masih 7 tahun misalnya ya. Beda berapa sih? Beda 6 ya. Ya 13. 5 sama 10 tahun. Nike 10 tahun, Sima 5 tahun. Saya suruh tinggal, tapi di perempatan sana sekolah mana tuh? Jubilit mana tuh? Yang hiruk pikuk mobil, wah di tengah. Tinggal yo sini yo, papa beli ke es krim yo, yes yo. Itu orang tua sinting toh. Bisa ditabrak mobil apalagi masih anak-anak. Jadi kalau Tuhan bilang tinggal itu pasti dia itu adalah tempat teraman. Susah enggak tinggal? Yang bikin susah itu keinginan-keinginan kita ini loh. Ya, tinggal tetap beriman dalam Tuhan. Jangan pernah ya lepas dari pokok anggur. Ya, apapun hiruk pikuk dunia ini, pergumulan apa, tinggal. Jangan pergi. Ya, ini berbeda sedikit, apalagi kalau Tuhan, saudara dipanggil jadi hamba Tuhan. Ya, jangan coba-coba lari dari panggilan. Sengsara. Kayak Yunus. Disuruh ke Niniwe, enggak mau ke Niniwe. Mau pergi ke Tarsis, dimakan ikan besar. Di dalam perut ikan. Menderita. Akhirnya nyampe enggak ke Niniwe? Tuhan tetap atur-atur. Dimuntahkan di Niniwe. Tuhan atur-atur, tapi menderita enggak? Menderita. Ngelewer tadi itu loh. Banyak kita tuh senangnya ngelewer, semaunya sendiri. Padahal Tuhan itu mau kita tinggal. Ini enggak membatasi aktivitasmu, tetapi enggak boleh engkau meninggalkan Tuhan. Engkau harus tetap pegang nempel. Karena selama engkau nempel sama Tuhan, nutrisi-nutrisi itu nyampe kepadamu. Ya, ini. Nah, ini yang kedua, yang ketiga, nyambung ke nutrisi tadi. Ya, nyambung ke nutrisi tadi. Dia adalah pokok anggur yang benar dalam arti dia yang menyediakan segala kebutuhan kita. Yang pertama tadi, dia adalah yang menjamin kita pasti berbuah. Yang kedua, dia adalah tempat teraman kita. Yang ketiga, dia menyediakan segala kebutuhan kita untuk bertumbuh dan berbuah. Poinnya bertumbuh dan berbuah ya. Tadi pagi di eksposnya ada kata firman itu, yang pertama logos, yang kedua apa? Kairos. Logos itu firman ya, sehari-hari kita pokoknya membaca semua itu firman itu logos. Tapi ada di antara logos itu yang secara khusus jadi kairos. Jadi rema, kok kairos? Jadi rema. Ya,
Nah, supaya firman itu jadi rema, mau ndak mau harus logos. Baca terus, nyambung terus, ngalir terus. Tuhan itu sebetulnya mensuplai kita segala sesuatu yang dibutuhkan kita untuk bertumbuh dan berbuah. Jadi sesungguhnya yang membuat kita berbuah itu Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu sediakan suplainya, segala yang dibutuhkan kita untuk berbuah. Apa di sana? Sukacita, kekuatan, kasih, pengampunan, kesembuhan, damai sejahtera, segala sesuatu termasuk berkat-berkat jasmani, jiwani, rohani. Tapi yang terutama adalah hidup kita berbuah dulu. Berbuah tadi itu loh, hidup bagi kemuliaan nama Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Kalau Tuhan ya melihat, wah Pak Ahwa mau jadi berkat bagi sesama, kayaknya perlu ditambahin lagi nih, modalnya dikasih lagi nih, 1 miliar lah gitu. Kalau Tuhan lihat penting, kasih itu sudah tersedia. Ya, tapi ingat loh, bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Suplainya itu sudah ada. Ya, cuman seringkali kita tidak paham ini. Kita berusaha jadi pokok. Tidak mau jadi ranting. Ranting itu kan tinggal nempel, suplainya dikasih toh. Kalau saudara jadi pokok, itu berarti saudara pontang-panting harus mengusahakan sendiri. Ya, nah, pokok anggur yang lama tidak berhasil karena pokoknya ini Taurat. Taurat itu kalau saudara nggak berusaha melakukannya ya nggak bisa. Nggak ada orang yang selamat karena Taurat, nggak ada orang yang berbuah karena Taurat. Israel gagal karena dia berusaha melakukan gantiin pokok. Yesus bilang, tetaplah jadi ranting, nempel aja, suplainya otomatis semua nyampe ke kamu. Lalu untuk apa kita berdoa? Kita berdoa supaya suplainya itu dimanifestasikan dalam hidup kita. Jadi doa kita itu bukan doa minta-minta lagi. Tuhan, minta kesembuhan. Kita doa itu, Tuhan, kesembuhan-Mu nyatakan. Saya baca satu buku dikarang sama teman saya, Mr. Huang Se. Ini teolog dari Surabaya. Baru-baru sebetulnya teolog. Sejak ketemu saya, dia tadinya pengusaha, master kungfu, ya. Tapi dipanggil Tuhan, lalu satu camp dengan saya di camp penginjilan di Malang. Lalu hidupnya diubahkan jadi penginjil. Dia sekolah teologi. Dia punya otak itu brilian, saudara, jenius. Sekolah teologi baru sekolah, bahasa Yunani Ibrani dikuasai, saudara. Sampai dia bikin buku, judulnya Doa Bapa Kami. Ya memang dia ngulas doa Bapa Kami, tapi dari bahasa aslinya Yunani. Dan dari bahasa aslinya, ya itu sebetulnya terjemahan kita itu kurang tepat. Kurang tepatnya gini, kan kita, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jauhkan kami daripada pencobaan yang jahat. Ya, Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan sampai keselamanya. Nah, sebetulnya bedanya di mana? Dalam bahasa aslinya itu semua itu sudah diberi dalam Yesus. Jadi doanya mesti, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, namamu telah dikuduskan. Dalam Yesus, Bapa udah dikuduskan. Kerajaanmu telah datang. Kehendakmu telah jadi. Di bumi seperti di surga saat Yesus datang. Engkau telah mengampuni kami, bukan ampunilah kami, tapi Engkau telah mengampuni kami. Engkau telah memberikan makanan kami setiap hari. Engkau telah mengampuni kami. Seperti juga kami akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Engkau telah menghindarkan kami dari pencobaan yang jahat.
Punyamulah kerajaan surga di bumi. Jadi sudah dialami semua. Kita berdoa, Tuhan nyatakan kesembuhanmu. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Tuhan nyatakan terobosan yang sudah Engkau kerjakan. Ini mengubah pola kita beriman kepada Tuhan. Itu semua sudah disediakan dalam Yesus. Tinggal jangan kita lepas. Tinggal kliknya. Kliknya itu iman. Kliknya itu iman. Nah, kadang konsep beriman kita yang salah. Ya, satu daerah dulu ndak ada listrik, lalu pasang listrik. Udah jaringannya dipasang semua. Dicek dari komputernya PLN. Wah, udah nyambung semua. Sip. Tiba-tiba ada telepon. Kring. Kepala desanya ke telepon. Pak, kok ndak nyambung-nyambung? Hari ini peresmian, Pak. Diperiksa lagi komputernya. Sudah? Mana masih gelap? Tapi jaringan udah nyala. Masih gelap, Pak. Coba video call. Lihat. Lah, MCB-nya dinaikkan. Ceklek. Biar. Semua itu sudah ada dalam Kristus. Cekleknya ini loh, kasih tahu, ceklek. Iman kita. Poinnya hari ini, Yesus pokok. Dia menjamin saudara berbuah. Ya, dia tempat aman. Dan dia mensuplai segalanya. Bagian kita tetap nempel. Jangan pernah tinggalkan. Jangan coba jadi pokok, mati-matian sendiri. Orang yang jadi pokok itu sama dengan sombong. Ya. Orang yang jadi pokok itu sama dengan mengandalkan diri sendiri. Dan Tuhan benci orang yang mengandalkan kekuatannya. Bergantung sama Tuhan. Ya tetap kita cari jalan keluar, kita berpikir, tapi mengandalkan Tuhan dalam doa-doa kita. Dan yang terakhir, imanmu harus dirubah. Iman yang Yesus pokok kita rantingnya. Jangan ngelewer, semeleh sama Tuhan. Pegang dia, andalkan Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya undang pelayan perjamuan kudus, Pak Edi, Pak Yusak boleh bantuin? Berdua, Pak. Best. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu serta selalu. Saya dapat berdiri. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu. Agar ku mampu katakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sinar cinta-Mu, jadikan hatiku di
cintamu, tempatnya layak untuk bersama, tubuh dan darahmu. Saudara, lagu ini menceritakan firman yang saya sampaikan. Banyak orang lewer hidupnya, banyak dosa, hidup dengan kemauannya sendiri, keangkuhannya sendiri. Saat datang pada Tuhan, rasa tidak layak. Tapi firman hari ini, Dia angkat engkau. Dia mau engkau berbuah. Dia tidak cuma mau, Dia perlengkapi engkau untuk berbuah. Dia supply engkau untuk berbuah. Hidup yang memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesamamu, bagi keluargamu, suami bagi istri dan anak-anak, istri bagi suami dan anak-anak. Nama Tuhan tidak dicemooh, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupanmu. Jadi istana cintanya Tuhan. Buka hatimu saat engkau menerima persekutuan doa, persekutuan tubuh dan darahnya. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu merasakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempatnya layak untuk bersemayam, tubuh dan dalam kerahimanmu, agar ku mampu merasakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sinarnya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempatnya layak untuk bersemayam, tubuh dan tempatnya layak untuk bersemayam, tubuh dan biarlah pujian ini digenapi atas hidup kami Tuhan. Sesungguhnya Engkau-lah yang melayakkan kami. Engkau-lah yang melayakkan kami, hidup kami memuliakan Tuhan, berbuah, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan meneguhkan kami kembali. Karya Tuhan saat Engkau menebus kami, mengangkat hidup kami yang lawer, yang tak beraturan, yang maunya sendiri, diangkat, diposisikan sebagai anak-anak Allah yang hidupnya mulia, bahkan diperlengkapi, disuplai sedemikian rupa supaya hidup kami berbuah. Kami terima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dengan iman percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roti adalah lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita, dihancurkan karena menanggung hukuman. Dan anggur adalah lambang darah Kristus yang dicurahkan membasuh dosa-dosa kita. Terimalah.
Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kenabimanmu. Hamba-Mu mampu nyatakan kasih-Mu di dalam dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu. Tetaplah layak untuk bersama tubuh dan dalam keimanan-Mu. Menyatakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan cinta Engkau. Jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan rohani. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, adakah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya kita mohonkan berkat, adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan yang berisi anggur lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, adakah cawan yang berisi anggur yang atasnya kita mohonkan berkat, adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Ucap syukur saudara. Haleluya, 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 haleluya.
Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat korbanmu, buat korban dan kasihmu, dan kasihmu. Haleluya, kasih Tuhan buat korbanmu, buat kasih dan rahmat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat korban-Mu sekali lagi. Engkau pokok anggur, kami ranting-rantingnya. Kami pasti berbuah dalam Yesus, karena kami akan menempel terus dengan Tuhan, karena Tuhan yang menyuplai kami. Engkaulah tempat teraman bagi jiwa kami. Ajar kami mengandalkan Tuhan, menyerahkan seluruh aspek hidup kami. Engkau kerjakan seturut kehendak-Mu. Biarlah hari ini dan seterusnya kami hidup memuliakan Tuhan. Allah Roh Kudus, pimpinlah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Oh sudah siang, sudah jam 12. Baik, mari sama-sama kita mendengarkan pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, untuk minggu ini kita kedatangan jemaat baru dari Tower 1, Kak Veronica. Silakan berdiri, kita berikan tepuk tangan, kita sambut kehadiran. Selamat datang di GKI SEMA. Selamat bergabung, selamat bertumbuh bersama dalam GKI SEMA. Baik, untuk pengumuman kita ingin menyampaikan bahwa hari Kamis ini tanggal 8 September kami mengundang Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa mengajak saudara-saudara, bisa mengajak teman-teman untuk kita beribadah pada malam kesaksian pujian penyembahan jam 7 malam. Nanti yang membawa acaranya ini adalah Jason Irawan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, Jason Irawan. Kita sama-sama berkumpul bersama-sama di tempat ini pada tanggal 8 September jam 7 malam. Oke, pengumuman yang berikutnya, ini adalah agenda kita untuk sepekan, untuk dan sudah ada di pengumuman. Oke, dan untuk setiap minggunya kita ada perayaan 2 kali ibadah, pukul 8 dan pukul 10.30. Oke, yang berikutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama di doa pagi online dari setiap Senin sampai Sabtu itu via YouTube. Dan Bapak Ibu kalau belum subscribe untuk YouTube Bapak Pendeta kita, silakan di subscribe agar kita dapat bersama-sama bergabung di doa pagi online dari setiap hari Senin sampai Sabtu. Oke, yang berikutnya, menara doa di tempat ini kita adakan setiap hari Kamis pukul 6:30. Tapi Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama di tempat ini pada pukul 6 sore. Jam 6 sore kita sama-sama kumpul, sebelumnya kita puasa. Dan pukul 6 Bapak bisa hadir di sini, kita fellowship, kita buka puasa di sini, kemudian kita lanjutkan dengan menara doa. Menara doa yang terjadi tiap minggu, semuanya makin hari makin dilawat Tuhan, makin diberkati Tuhan, semuanya luar biasa. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama kita di setiap hari Kamis pukul 6:30. Bapak Ibu kalau punya kegiatan lain
saya bilang batalkan yang lain, datang ke sini. Kita menikmati hadirat Tuhan, kita merasakan lawatan Tuhan luar biasa. Saya jauh-jauh ya Bapak Ibu ya, dari Karawaci saya datang ke sini, nginep di sini. Buat apa? Buat saya dapat lawatan Tuhan. Sungguh luar biasa loh, ada sukacita, ada ketenangan, ada kedamaian. Saya cuma berharap saya selalu bisa menempel sama pokok anggur ya. Begitu kita menempel ke pokok anggur, suplai itu akan Tuhan selalu sediakan. Dan itu mungkin yang sebenarnya saya selama ini nggak pernah ngerasai ya. Tapi dengan firman yang dibagi pagi hari ini, siang hari ini, ternyata benar ya. Kalau kita menempel sama pokok anggur, Tuhan selalu menyediakan. Dia berharap mungkin kalau tidak terjadi perubahan apa-apa terhadap diri kita, tapi setidak-tidaknya masalah, kesusahan itu lewat daripada kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita akrab bersama-sama. Hari Minggu kita hari yang datang, mungkin Senin, Selasa, Rabu kita mungkin drop, tapi kita kembali bangkitkan api roh kita. Hari Kamis kita sama-sama di sini. Di sini, Bu. Jadi Bapak Ibu yang punya acara hari Kamis udah dicoret. Kalau punya acara yang lain, datang ke sini ke Menara Doa. Kita fellowship, kita bangun, kita ketemu Tuhan di sini. Luar biasa. Jadi pengumuman berikutnya untuk Komsel Youth, bagi Bapak Ibu mungkin yang punya anak di rumah atau punya ponakan, bagikan ke mereka. Kita punya Komsel Youth lewat Zoom. Tapi kalau Bapak Ibu juga mau hadir di tempat ini juga bisa, karena anak-anak Pak Didi, Sina dan Nika ada di sini. Pukul 6:30 mereka saudara di sini, mereka buka line Zoom-nya supaya semuanya bisa masuk. Jadi setiap Jumat pukul 7 malam. Oke, yang berikutnya Komsel doa pagi kita untuk umum. Ini kita mulai jam 5:30 pagi setiap hari Sabtu. Ya, untuk password ID-nya selalu sama, enggak berubah. Oke, yang berikutnya. Oke, untuk Bapak Ibu yang punya dikaruniai talenta, jangan sia-siakan talenta yang diberikan sama Tuhan. Mari kita sama-sama berkumpul di sini. Apapun talenta yang Bapak Ibu berikan kepadanya, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap Sabtu pukul 5 sore kita kumpul di sini. Oke, pengumuman berikutnya. Oke, untuk konseling setiap hari Senin sampai Sabtu, Selasa sampai Jumat ya. Selasa sampai Sabtu pukul 8 pagi. Bapak Ibu yang mau konseling bisa datang ke tempat ini. Kalau yang pria dilayani oleh Bapak Gembala, dan yang untuk wanita dilayani oleh Ibu Gembala. Oke. Untuk perpuluhan hari ini dan untuk persembahan seperti biasa, amplop berwarna biru dan amplop berwarna merah ada di depan kantong kursi kita masing-masing. Dan untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan pastori, Bapak Ibu jika tidak memberikan dalam bentuk tunai, bisa dilewatkan ke rekening BCA 003 138 7778. Mari kita ambil bagian dalam membangun pastori kita, kemuliaan Tuhan untuk kekekalan kita masing-masing. Kita mengangan, kita membangun rumah kita pelan-pelan di surga. Amin. Oke, untuk yang selanjutnya itu kalau nggak salah bulan November itu kita akan ada retreat. Kita akan adakan retreat itu tanggal 19. Tanggal 19 itu tempatnya di Bandung, di hotel, di guest house Tulip kalau nggak salah, Tulip Guest House. Ya, Bapak Ibu jangan sia-siakan. Jadi hari Minggu kita tidak ibadah di sini, tapi kita ibadah nanti di Bandung. Ya, kita untuk Pak Didi sama Bu Tasya mungkin akan reuni sama gereja yang telah dibuka di Bandung. Jadi Bapak Ibu mari kita ambil bagian, kita daftar. Bagi Bapak Ibu yang merasa saya mau bergabung, saya mau ini tapi nggak punya ini, tapi nggak begini dan begini, nanti Bapak Ibu bisa daftar. Dan Bapak Ibu punya keluhan atau apa, nanti disampaikan kepada pengurus. Ya, bisa Bapak Ibu bisa sampaikan ke Ibu Tasina atau Ibu Lisa, nanti akan diakomodir. Ya, pendaftarannya kita udah mulai buka dari sekarang. Ya, jadi kalau nggak salah kemarin kita hitung-hitung sekitar 350.000 sampai 400.000. Kita belum, tapi perkiraan biaya seperti gitu. Kita menginap itu sudah termasuk dengan biaya hotel, terus
besok paginya dapat sarapan pagi, terus ada coffee break, ada makan siang, dan ada coffee break terakhir pukul 3 sore. Jadi itu sudah include semuanya. Terus nanti setelah selesai itu kan kita berangkat nanti hari Sabtu, kita hari Minggu kita pulang. Hari Minggu nanti setelah selesai ibadah kita akan berfellowship bersama, kita kuliner di Bandung bersama-sama seperti dulu kita di ibadah Padang ya Pak Hawa ya. Kebetulan Pak Hawa juga ikut kemarin kita di ibadah Padang di Sentul. Luar biasa kan Pak acaranya? Oke, nanti kita sama-sama merasakannya lagi lebih luar biasa lagi. Dan untuk bulan Desember nanti kita ada acara Natal gereja kita ini. Kita nggak mengadakan di tempat ini, tapi kita pindah kita di restoran Angke yang ada di Moy ya, itu tanggal 18. Saat ini yang terdaftar 18 karena tempat yang kita dapat di mana di Moy di Angke itu agak susah, tapi kemarin kita udah luar biasa ya, tanggal 18 kita dapat dan kita bisa bisa mendapatkan tempat, kita bisa dapat waktunya juga pas di hari Minggu. Jadi Bapak Ibu, tanggal 18 kita pindah acaranya kita di Angke. Nah setelah itu mungkin kalau Bapak Ibu tanggal 1 dan itu Bapak Ibu mungkin mau keluar, mau jalan-jalan, mau ini silahkan. Dan tanggal 25 kita ada Natal di sini juga. Natal di sini kita nanti berfellowship bersama-sama. Baik, demikian pengumuman pada Minggu siang hari ini. Selamat Bapak, terima kasih Bapak Ibu sudah mengambil bagian dalam ibadah kita siang hari ini. Diumumkan jauh-jauh hari supaya kita bisa atur waktu kita ya. Tanggal 19-20 November retreat, lalu tanggal 18 Desember Natal bersama, itu acaranya konser, juga dinner meeting keluarga, jadi bookingnya per meja-meja. Tapi pribadi-pribadi juga boleh ya. Nanti sharingnya berapa, kalau Natal hubungi Pak Edi, kalau retreat hubungi Bu Tasina dan Bu Lisa. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dalam doa syafaat. Nanti waktu saya berdoa untuk persembahan saudara bisa angkat persembahanmu, amplop persembahanmu, supaya Tuhan berkati. Shema Yisrael Adonai Elohino Shema Yisrael Adonai Echad. Kasih Ia Tuhanmu dengan segenap hatimu. Kasih Ia Tuhanmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Shema Yisrael Adonai Elohino Shema Yisrael Adonai Echad. Kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kami. Allah Roh Kudus yang memampukan dan menolong kami hidup memuliakan Tuhan, hidup yang berbuah bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Kembali kami mengingat karya agung Tuhan, sengsara bagi kami, untuk kami hidup dalam semangat kebangkitan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang berbuah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Kami datang kepadamu
Tidak dengan tangan hampa kami membawa persembahan kami. Kuduslah, kuduskan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Suci kuduskan persembahan ini, bukti kepercayaan kami, segala berkat datang daripada Tuhan. Kami mempersembahkan sebagian sebagai ketaatan dan kerelaan kami untuk pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Berkati para pengurus yang mengelolanya. Kami terima berkat-Mu melalui usaha pekerjaan kami. Tuhan berkati, lancarkan, limpahkan berkat-berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Presiden Jokowi, wakilnya, juga staf menterinya, Polri, TNI. Mereka dapat bekerja sama dengan baik, menjalankan tugasnya, mengatur negara ini dengan baik. Doa kami, Indonesia menjadi lebih baik terus, makin hari makin makmur, makin hari makin baik, karena Tuhan memberkati, karena doa-doa daripada umat-Mu. Doa kami, Tuhan, setiap gereja yang ada boleh beribadah, menyatakan kemuliaan Tuhan dan menaikkan doa-doa, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang hadir, keluarga kami, pribadi lepas pribadi, anak cucu kami, masa depan kami, usaha pekerjaan kami, pengikutan kami akan Engkau, iman pertumbuhan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang membawa berkat sebagai pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Nya. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Setelah engkau beribadah, pulanglah sebagai pelaku firman-Nya. Firman-Nya hari ini, Yesus pokok anggur yang benar, tetap melekat kepadanya. Dialah sumber yang mensuplai segala kebutuhan kita untuk berbuah lebat. Dia tempat teraman, jangan pernah tinggalkan Dia. Maka rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selamanya. Amin. Kiranya engkau memberkati hari dan dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Menjawab doaku. Amin. Saat untuk kembali Bapak Ibu, mari kita bersatu di sejenak. Amin. Ibadah telah selesai dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.